Menjadi seorang mahasiswa mungkin bagi kamu adalah hal yang biasa saja, tapi perlu kamu ketahui bahwa jutaan orang di Indonesia ini yang masuk dari sekolah dasar hanya sedikit dari mereka yang mampu meneruskan sampai ke perguruan tinggi. Dan bagi kamu, menjadi mahasiswa mungkin adalah hal yang wajar, tapi tidak bagi sebagian orang yang hanya bermimpi untuk menjadi mahasiswa. Mereka tidak bisa jadi mahasiswa karena terkendala biaya ataupun hal yang lainnya. Karena itu, jangan sekali-kali kamu menyia-nyiakan apa yang sudah kamu dapatkan sekarang. Berjuanglah untuk menjadi seorang mahasiswa yang bisa dibanggakan, yang bisa menjadi agen of change di tengah-tengah masyarakat. Dan bukan menjadi mahasiswa yang hanya kuliah pulang. Artinya, hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu. Kamu harus betul-betul memanfaatkan waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kamu. Menjadi mahasiswa bukan cuma sekedar urusan kuliah dan nilai, tapi menjadi mahasiswa lebih dari itu. Jangan sampai kamu menyesal karena kamu sudah menyia-nyiakan waktu kuliah kamu. Menurut data BPS, memang jumlah pengangguran itu menurun, tapi untuk pengangguran yang berstatus sarjana malah makin meningkat, sekitar 25%. Artinya, persaingan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan pada zaman sekarang ini itu begitu kompetitif. Dan dari survei itu, kita bisa tahu kalau sarjana yang menganggur pada sekarang ini itu banyak. Dalam menyelesaikan kuliah secara cepat, itu adalah sebuah usaha yang bagus. Tapi bukan berarti ketika kita selesai kuliah, misalnya 3,5 tahun, adalah jaminan kita bisa keterima di tempat kerja yang kita impikan. Karena zaman sekarang ini, perusahaan sudah tidak memprioritaskan mahasiswa dengan IPK yang tinggi. Perusahaan tidak akan bertanya apakah kamu mahasiswa dengan lulusan tercepat atau tidak. Dalam menyelesaikan kuliah secara cepat itu bagus, asal didukung dengan CV yang juga bagus. Misalnya, di CV kamu pernah magang di perusahaan, sering menulis di koran ataupun di jurnal, dan menguasai bahasa Inggris dengan total nilai 550 mungkin, atau aktif di kegiatan ekstrakurikuler di kemahasiswaan. Saya kasih contoh, misalnya sebuah perusahaan dihadapkan dengan 2 CV dengan 2 orang pelamar yang berbeda. Yang satu IPK-nya 3,7 dan lulus 3,5 tahun, dan yang satunya lagi 3,1 dengan lulusannya 5 tahun, tapi sudah mengikuti pertukaran mahasiswa ke luar negeri, sudah pernah magang di perusahaan ternama, menguasai bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Kira-kira perusahaan akan pilih yang mana? Yang pasti perusahaan akan pilih nomor 2, mahasiswa yang IPK-nya 3,1, lulus 5 tahun, tapi punya CV yang luar biasa. Contoh tadi tidak serta-merta saya mendiskreditkan orang yang kuliah cepat. Kuliah cepat itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau lulus didukung dengan CV yang mengesankan. Kesimpulannya adalah, mau jadi apa kamu setelah kuliah, itu terserah dari apa yang kamu mau. Tapi bertanggung jawablah dengan status kemahasiswaanmu. Jangan cuma bicara nilai, karena nilai belum tentu menjamin kamu untuk sukses. Jangan biarkan hidupmu gersang di dalam ruang kuliah saja. Temukan banyak pelajaran hidup dengan berbaur dalam organisasi dan masyarakat. Karena tugas mahasiswa bukan cuma sekedar menambah usia dalam kehidupan, tapi menambah kehidupan di dalam usia.
bangsa Indonesia bukan tidak membutuhkan orang-orang yang pintar. Karena pada dasarnya sudah banyak orang-orang pintar di republik ini. Tapi bangsa Indonesia lebih membutuhkan orang-orang yang punya karakter kuat, beradab, bisa kerja, disiplin, punya sopan santun, dan berakhlak mulia. Bertumbuhlah, karena Indonesia sangat membutuhkan mahasiswa seperti kamu. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.